Kami semua kaget, kami melihat ke arah jendela, ternyata ada asap besar, asap hitam membumbung tinggi dari gedung Mall Glodok Plaza. Saya Chandra, saksi peristiwa tragedi Mei 98. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Proses adaptasi etnis Tionghoa dengan lingkungan politik, sosial, dan budaya sudah berlangsung lama, namun baru intensif pada zaman Orde Baru. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses adaptasi. Contohnya seperti perbedaan ras, lamanya menetap di suatu daerah, dan pendidikan. Namun yang paling berpengaruh adalah peraturan pemerintah Orde Baru, yaitu peraturan tentang ganti nama, agama dan kepercayaan, serta adat istiadat orang-orang Tionghoa. Hal tersebut mendorong orang-orang Tionghoa berintegrasi dengan masyarakat pribumi. Adapun dampak integrasi adalah terjadinya asimilasi budaya antara budaya Tionghoa dengan budaya masyarakat pribumi. Kemudian terjadinya kawin campur atau amalgamasi. Selain itu, banyak dari kaum Tionghoa yang mulai mengganti nama mereka menjadi nama pribumi. Contoh, sebagai kaum Tionghoa yang memiliki nama bermarga Lim diubah menjadi Salim. Selain itu, berdasarkan peristiwa nikah antara pribumi dan Tionghoa juga memiliki nama belakang pribumi tambahan seperti Hartono atau Suryawijoyo. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian tersebut, disarankan agar ditinjau kembali peraturan mengelompok yang hanya terdiri dari satu etnis. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan yang sama. Munculnya asimilasi di tengah masyarakat disebabkan beberapa hal, yaitu adanya interaksi antar kelompok atau individu yang berlatar belakang berbeda dan terjadi secara berulang-ulang. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru karena eksklusivisme etnis Tionghoa yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda yang membedakan status sosial masyarakat, membuat sistem pemukiman dan sekolah sendiri. Pada masa pemerintahan Orde Lama menerapkan kebijakan integrasi di mana etnis Tionghoa sebagai warga negara mendapat perlindungan resmi dari pemerintah. Etnis Tionghoa diberi kebebasan untuk terjun dalam bidang politik, pendidikan maupun sosial budaya. Kebebasan yang diberikan rupanya menyebabkan etnis Tionghoa menjelma menjadi sebuah etnis yang eksklusif, tidak mau membaur serta diidentifikasikan terlibat dengan gerakan komunis. Supaya proses asimilasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka serangkaian tindakan dilakukan untuk menghapuskan serta memperkecil unsur-unsur budaya Tionghoa yang masih ada. Pendirian lembaga seperti Bakom PKB, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan asimilasi. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan asimilasi ini menyebabkan sebagian besar etnis Tionghoa mengikuti arah kebijakan Orde Baru dengan berkurangnya partisipasi aktif politik etnis Tionghoa. Berkat asimilasi ini, kita dapat melihat bahwa penggunaan baju koko awalnya digunakan warga Tiongkok, namun seiring berjalannya waktu, baju koko identik dengan baju muslim pria. Selain itu juga ditemukan adanya arsitektur rumah atau bangunan bergaya Cina kuno di daerah Rembang dan Lasem, Jawa Tengah. Kesimpulannya, dalam setiap tindakan asimilasi dan adaptasi di atas, tentunya tetap memerlukan peninjauan pemerintah untuk pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pendidikan, politik, dan juga budaya. Perkembangan zaman akan selalu berkaitan dengan manusia dan budaya karena kepribadian manusia tidak akan terbentuk tanpa adanya budaya. Begitupun dengan budaya yang tidak akan ada tanpa kehadiran manusia. Dalam perkembangan zaman biasanya akan terjadi yang namanya adaptasi dan asimilasi budaya. Kedua hal tersebut perlu dilakukan supaya bisa menguatkan kepribadian bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, adaptasi dan asimilasi tidak dipandang secara negatif karena kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, lewat adaptasi dan asimilasi juga dapat menciptakan kesetaraan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia.